Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, apa kabar nih hari ini? Ya, ustazah mau denger lu yel-yelnya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, mantap. Masih semangat kan? Masih dong. Ya, kali ini bersama Ustazah Devi Mawardi Purba SPD. Semoga menyenangkan ya. Iya, adapun pertemuan hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi tentang pembelajaran kita, yaitu IPS ya, yaitu dia tentang kepadatan penduduk, persebaran agama, daerah asal suku-suku bangsa, iklim, flora fauna, serta bentang alam yang ada di Indonesia. Iya, nah ustazah sekalian, sebelum masuk ke ayat ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Ya arhamar rahimin. Anak-anak ustazah, ada ternyata dalam Al-Quran Allah berfirman yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Iya, anak-anak ustazah nanti bisa cari ya. Ini di surah berapa nih, ayat berapa. Tapi ustazah kasih tahu aja deh, biar nanti anak-anak ustazah lebih paham ya. Ayat ini ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kalau ustazah nggak salah pasti benar dong. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ternyata sudah Allah terangkan ya dalam Quran surah ini bahwasannya Allah tuh udah menciptakan kita dari pasangan laki-laki, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Ternyata kita harus saling mengenal, agar Allah ciptakan itu kita agar saling mengenal gitu. Gitu dia ya, nah ustazah. Jadi kita peace gitu, damai ya. Ya, nah ustazah sekalian, adapun tujuan pembelajaran hari ini, ustazah mengharapkan kepada kamu semua bahwasannya setelah kita belajar ini, anak ustazah semua dapat menentukan kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi. Kemudian dapat mengamati, setelah mengamati peta, anak-anak ustazah mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian dengan mengamati peta juga, ustazah mengharapkan kamu semua, anak-anak sekalian, mampu menunjukkan persebaran agama yang ada di Indonesia, serta dengan melihat peta juga nanti kita dapat melihat iklim yang akan ada, maksudnya iklim yang terjadi di Indonesia, serta bentang alam yang ada di Indonesia, yang di dalamnya itu terdapat fauna dan flora. Iya anak ustazah, itulah yang diharapkan dari pembelajaran hari ini. Ya anak ustazah, tanpa memperpanjang kalam, di slide ini ustazah akan tampilkan gambar peta tentang kepadatan penduduk ya per kilometer perseginya. Ini adalah gambar peta Indonesia pada tahun 2010. Ada 7 warna yang terdapat pada slide. Di setiap warna itu terdapat angka. Yang paling atas lebih kecil dari 10 per kilometer persegi. Itu ya. Kemudian 10 sampai 49, 50 sampai 99, 100 sampai 199, 200 sampai 599, 600 sampai 1299 dan lebih besar dari 1299. Iya. Di peta ini sudah jelas menggambarkan dan memberitahu kita setiap daerah pada pulau terbesar di Indonesia sesuai dengan warna dan jumlah kepadatan penduduknya. Di Pulau Sumatera sendiri itu sudah ada warna hijau, warna orange, warna peach gitu ya. Berarti
banyak juga gitu. Dan juga ada di Pulau Papua, itu warna hijau yang menandakan penduduknya sedikit. Ya, tanpa memperpanjang kalam, lebih mengetahui lagi, Ustazah akan menjawab bersama dengan kamu semua. Ayo mencoba di halaman 77. Apa itu? Yang pertama adalah, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, benar. Right. Pulau Jawa. Yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Kemudian, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Mana ya? Iya, benar. Itu Pulau Papua. Pulau Papua ya, sedikit tuh, warnanya hijau. Kemudian yang ketiga, pulau mana? Bukan pulau ya. Ini soalnya jumlah kepadatan penduduk yang berada di Provinsi Lampung. Ya, kira-kira berapa ya, Nak? Iya, ada yang tahu? Benar. Jumlahnya ada 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Ya, next. Jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat berapa ya? Iya, dia paling atas ya. Yang paling atas berwarna hijau. Jumlahnya itu kurang dari 10 km persegi. Ya, nah Ustazah bisa menjawab soal nomor 5 yang ada di buku tematik dengan melihat daerahnya masing-masing. Saya berada di pulau mana ya? Jadi nah Ustazah bisa menjawabnya masing-masing. Oke, lanjut. Iya, di slide ini Ustazah menampilkan gambar beberapa suku bangsa sesuai dengan pulaunya masing-masing. Cantik ya, berwarna-warni. Mantap. Iya, ternyata memang Allah tuh luar biasa menciptakan kita dari berbagai suku bangsa sehingga kita saling mengenal dan saling memahami serta saling hormat menghormati ya, walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Mantap ya. I love Indonesia. Ini dia ya. Nana Ustazah bisa memperhatikannya dengan baik. Luar biasa. Dengan berbagai macam suku dan pakaian adatnya masing-masing, serta kekhasan kearifan lokalnya masing-masing. Iya, lanjut. Ana Ustazah, ini adalah peta persebaran agama Indonesia. Wow, peta apa ya? Kayak peta buta. Tapi bukan peta buta loh. Ini adalah persebaran agama di mana di setiap titik di pulau-pulau itu, titik itu berwarna dan keterangan warna ada di bawahnya. Itu warna biru, merah, kuning, orange, ungu, dan pink. Itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Di mana warna biru adalah agama Islam, merah adalah Katolik, kuning adalah Buddha, orange adalah agama Kristen, ungu Hindu, dan pink adalah Konghucu. Nanti Ana Ustazah akan dipermudah untuk menjawab soal yang ada di akhir video ini. Jadi tetap waspadalah, maksudnya perhatikan peta ini gitu ya. Kita lanjut. Iya, Ana Ustazah. Ternyata Indonesia selain kaya dengan suku bangsa, kearifan lokal dan budayanya, Indonesia juga indah dengan bentang alamnya. Masya Allah, luar biasa. Lihat bentang alam ini, ada gunung, ada sawah, ada lembah, ada bukit, ada danau, luar biasa ya. Itulah dia indahnya Indonesia, Masya Allah, ciptaan Allah. Lanjut Ustazah, ada yang tahu nggak sih bentang alam itu apa? Iya, bentang alam itu adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, yaitu ada gunung, ada bukit, ada lembah, ada sungai, ada dataran rendah, dataran tinggi, pantai dan sebagainya, yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Mantap. Iya Ustazah, ini adalah beberapa contoh pulau berikut dengan bentang alamnya, yaitu gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Masya Allah ya. Bisa kita lihat dan kita baca sama-sama. Contoh di Jawa tuh gunung, ada Gunung Slamet ya, lembahnya lembah Grand Canyon. Kemudian bukitnya adalah Bukit Kidul, ada sungai, ada Serayu, dataran rendah adalah Surakarta, pantainya adalah Pantai Pelabuhan Ratu. Wow, Pantai Anyer juga ada. Begitu juga dengan Sumatera ya, terkenal di Medan ya, gunungnya Gunung Sibayak. Sumatera Barat tuh ada di Minangkabau lembahnya, bukitnya ada Bukit Air Hitam, sungainya ada Sungai Musi, sungai yang paling terkenal ya. Dataran rendahnya ada dataran tinggi, dataran rendah Bukit Tinggi.
Kemudian pantainya terkenal nih di Medan nih, Pantai Cermin. Pasti anak-anak pernah dong ke sana. Iya. Ini adalah contoh beberapa pulau dengan berikut bentang alamnya secara umumnya: gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Di sini Ustazah ada 2 slide. Yang kedua slide ini mungkin nantinya bisa mempermudah Ananda dalam mengerjakan tugas yang Ustazah berikan di akhir slide ini. Iya, next. Oke, anak Ustazah, memang sih pelajaran kita kali ini agak berat, tapi tidak seberat kita mengangkat broti atau balok. Gampang ya, kita cuma mendengarkan dan melihat slide. Ini adalah keadaan iklim di Indonesia secara umum. Wow, daerah-daerahnya sudah tahu kita dengan catatan di bawahnya itu ya. Ada tanda kalau abu-abu tropis, hijau subtropis, biru sedang, dan kuning di kutub utara pasnya dingin. Ya, baik. Next, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan pastinya ya. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan, sehingga wilayah yang memiliki penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi, jelas, ya kan? Lanjut, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Iya, anak Ustazah, berdasarkan penjelasan iklim di atas, kita bisa menjawab nih sama-sama. Pertama, pada bulan berapakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Ayo. Iya, udah ada jawabannya. Antara bulan Oktober sampai bulan Februari. Kedua, bulan berapa ya musim kemarau terjadi di Indonesia? Oke, pada bulan April sampai bulan September. Itu dia. Next. The last season ini. Tugasnya nah Ustazah. Wow, banyak sekali Ustazah Devi. Tidak banyak ini nah, sedikit. Yang pertama, pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Ada di halaman 79. Yang kedua, berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agama. Ada di halaman 80. Jadi tadi udah ada ya jawabannya itu di slide yang Ustazah bilang tadi. Yang ketiga, tuliskan bentang alam secara umum pada pulau yang ada pada halaman 91 sampai 93. Ingat ya anak Ustazah, bukan semua pulau yang ditulis. Keriting juga tangannya Ustazah, bukan, tapi Ustazah hanya memilih 2 pulau saja. Lihat aja lagi di slide, boleh loh, kan udah Ustazah jawab. Dan yang keempat, tugasnya membaca. You must be reading. Membaca teks halaman 96 sampai 97 dan membaca di halaman 98 tentang bagian persebaran flora dan fauna, serta membaca teks halaman 99 sampai 100. Ya. Jika kamu sudah membaca, alhamdulillah. Kalaupun nanti kamu tidak membacanya, no problem, it's okay. Semua itu kembali ke kamu. Kan kamu udah gede. Iya, tetap semangat walaupun kita BDR. Ustazah harapkan lagi karakter yang timbul dari pembelajaran hari ini adalah ingat bahwasannya Allah Maha mengawasi kita. Walaupun Ustazah berada di sini, kamu berada di rumah, Allah tetap mengawasi kita apapun yang kamu kerjakan. Itu dia. Dan ingat, setiap kebaikan Allah akan hitung pahalanya walaupun sebesar biji jarah. Jadi anak Ustazah sekalian, tetap bahagia, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, dan ingat selalu berdoa agar Allah SWT mengangkat wabah ini dan kita segera kembali berkumpul bersama tatap muka di sekolah yang kita cintai ini. Oke, akhirul kalam, Ustazah pamit dulu, undur diri. Ya, anak-anak Ustazah, ini tadi dia. Semangat kan? Tugasnya dikumpul hanya nomor 1 dan 2, 3. Oke, akhirul kalam, Ustazah ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.